Keluhannya satu cepat keluar, dua tembakannya kurang, kayak cuma ya nggak nggak cerot gitu, sama loyo juga. Kalau pagi ya biasanya umumnya kan biasanya kalau bangun tidur tegang, ya ini tegang cuma nggak terlalu keras, sama kalau udah ereksi juga ya keras juga cuma tahu-tahu loyo gitu. Sangat kompleks keluhannya. Sudah Ana cek kondisinya dan kesimpulannya adalah selama ini tidak menjaga pola makan sehingga pembuluh darahnya banyak yang lengket, Iya. kurang pencahar. Pencahar tuh kalau di dunia kesehatan makanan berserat, ya, buah, sayur plus air putih hangat ya. Iya memang saya Jangan suka minum dingin. Iya. Terus apa tadi mau sampaikan apa? Enggak ya, satu ya memang saya mulai menerapkan pola hidup sehat ya setelah lihat videonya Mbak Ana ini, sering olahraga, cuma ya apa ya kayak Sejak kapan? ya udah 2 bulan yang lalu sih Mbak. Soalnya dulu kan saya pernah ngechat mau reservasi cuma nggak jadi. Terus akhirnya saya ngechat lagi udah Bismillah ya bisa. Soalnya ya mengingat tadi nggak mau nikah juga, mau merit. Oke, jadi untuk persiapan merit juga ini pasien prepare lah. Jadi memang seharusnya satu mengatasi keluhan itu bukan saat sudah terserang. Iya. Jadi persiapan sejak dini, antisipasi gitu ya. Belum terlambat karena terbantu oleh faktor usia, tapi seharusnya di usia di bawah 30 belum terserang. Jadi dibilang terlambat ya terlambat karena seharusnya belum gitu ya kan, belum merit udah terserang, tapi terselamatkan oleh usia. Jadi masih banyak kesempatan untuk diri sendiri memperbaiki pola hidup ini, nanti yang akan membantu keluhannya perlahan-lahan membaik. Kalau dari sini sudah dibenahi ya untuk stabilkan supaya enggak bolak-balik sini gitu ya. Nah, sekarang Ana terjemahkan, Ana sudah cek tangan dan kakinya, pembuluh darahnya banyak yang lengket. Ini karena asupan, misalnya minuman dingin, kurang serat, kurang buah, kurang sayur ya, seneng goreng-gorengan, santan, makanan enak seperti itu. Itu yang bikin pembuluh darahnya lengket, jaringan tidak mendukung kelenturannya. Itu juga yang membuat sirkulasi darah di tubuh mulai nggak lancar. Terlebih lagi untuk area yang terjepit yang dikeluhkan, jadi untuk ereksinya sudah tidak seagresif dulu, sudah jarang ereksi atau kok nggak sensitif lagi. Itu efek buruk dari pembuluh darahnya tadi. Kemudian tahu-tahu loyonya berarti tidak bisa menjaga konsistensi ereksi. Nah, itu juga karena ada saluran yang seharusnya saat dia tidak terganggu itu mampu menghasilkan ereksi hebat sehingga penis seolah-olah berotot atau bertulang saking kerasnya dan konsisten. Nah, saluran itu pun kalau pembuluh darah sudah terganggu, ya dia juga pasti terganggu gitu. Kemudian dengan jaringan yang buruk ini sudah pasti bukan hanya elastisitas saluran saja yang memudar, tapi juga otot-otot. Nah, saat mengeluhkan cepat keluar, itu artinya sebuah otot kecil yang fungsinya seperti portal. Bayangkan sebuah portal, buka dan tutup. Berarti dia harus mudah digerakkan. Fungsinya seperti klek, seperti katup. Nah, itu juga sama. Kalau otot-otot di tubuh sudah terganggu, sudah hilang kelenturannya, apalagi dia yang letaknya di dalam terjepit. Dan pakailah logika, kalau dia fungsinya buka tutup, artinya dia membutuhkan rongga untuk mampu bergerak buka tutup. Jadi percaya apa tidak, di situ memang ada rongga. Setidaknya jaringan
yang mempermudah pergerakan otot itu saat buka tutup itu jangan sampai memadat, apalagi mengeras ya. Jadi kalau intensitas duduknya tinggi, banget sih, Mbak. seharusnya juga mau membalasnya dengan rutin melakukan peregangan supaya otot penahan spermanya tidak kehilangan ruang gerak. Anggaplah secara anatomi tidak ada ruang gerak. Kalau aku kan lihatnya dari batin ya, dari dalam. Jadi misalnya secara anatomi memang dia tidak ada ruang. Tapi soalnya aku tahu dia memang ada ruang gitu. Jadi paling tidak jaringan di sekitarnya itu mendukung dia begini. Nah, ciptakan ruang gerak otot ini supaya dia mampu begini, berfungsi sebagai klep. Saat Anda duduk, jaringan di sekitar otot itu memadat, tidak bisa begini lagi gitu. Ruang gerak itu bisa diciptakan dari peregangan jaringan di sekitarnya melalui atau dengan cara atau mempergunakan atau memperalat otot-otot di sekitarnya untuk terciptanya jaringan di sekitar otot itu gitu. Senamku itu sudah menggambarkan apa yang aku maksud. Perut bagian Sama bawah, ya. paha dilebarin itu. Awalnya sebelum saya nonton itu sama sekali kadang bangun tidur nggak mau bangun gitu. Cuma ya setelah saya senam 2 hari sekali bangun tidur, yang terutama yang itu kayak gini, jadi bangun tidur kok agak-agak gitu, agak-agak mau bangun. Nah, jadi gerakan yang untuk bodi atas dengan mempergunakan kedua tangan itu memang satu, mengurangi efek tekanan bodi atas saat intensitas duduk dilakukan. Itu memperberat. Belum lagi tekanan ini akan seolah-olah mendukung pergeseran otot itu. Namanya otot ini butuh pergerakan buka tutup. Satu, butuh celah atau rongga. Yang kedua, kalau celah ini selalu melulu mendapatkan tekanan dari bodi atas, celah ini perlahan akan hilang. Nah, gerakan tangan itu untuk bodi atas itu untuk mengurangi efek buruk dari duduk, seolah kita menahan supaya celah ini tetap ada. Itu yang bodi atas. Jadi selain bagus untuk penahan sperma, memperinganlah deritanya saat ketekan terus, juga akan menimbulkan peregangan jaringan yang membuat pembuluh darah yang berisiko menyempit. Kalau asupan kurang bagus jadi lengket, mengeras. Kalau suka minum dingin, kurang pencahar, itu juga meregang. Jadi kalau rutin dilakukan, memang dari sensitivitasnya pun akan meningkat. Tuh. Terus kalau yang gerakan kaki, yang paha dalam, yang belakang, bungkuk-bungkuk, yang depan dengan cara lutut ditarik, itu lebih support untuk penahan spermanya supaya ringan ditarik. Karena saat duduk itu biasanya jaringan area pantat, perut bawah, paha memadat. Nah, dari memadatnya jaringan ini, elastisitas otot-otot di situ akan hilang alias mengeras. Saat mengeras, karena otot-otot di situ terbentuk dalam satu simpul dengan penahan sperma yang dalam kacamataku ngepung, ngelilingin. Nah, kalau otot-otot itu keras, apalagi yang dikepung, semakin terpenjara. Jadi tujuan dari gerakan kaki untuk melenturkannya bukan hanya untuk jaringan, tapi otot-otot di situ seolah-olah kita ada upaya untuk melepaskan cengkramannya gitu. Kalau diakhiri dengan jogging ringan sesudah senam meskipun dalam ruangan, tujuannya adalah supaya hasil pembakaran dari stretching baik bodi atas dan bawah itu perlahan-lahan kalau rutin dilakukan turun dan terbakar lewat kaki. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana kalau jogging dulu ya biar lentur baru senam? Memang tidak begitu sakit. Tapi tujuan saya stretching dulu ini memang
dibakar dulu baru ditarik ke bawah. Endingnya begitu. Kalau untuk ngakalin, antisipasi supaya nggak sakit semua, dilenturkan dulu dengan jogging, ya ada benarnya. Tapi sebenarnya harapan saya justru pembakaran kalorinya dari stretching. Jadi kalau pengen nggak sakit semua, awal-awal melakukan supaya nggak terasa begitu menyiksa, ya pelan dulu aja. Nanti seminggu 2 minggu sudah dilakukan senam dan stretching, senam dan joggingnya, baru ditambah porsinya, stretchingnya ditambahin, durasinya ditambahin. Bukan dibutuhkan yang berkali-kali, mau dalam satu gerakan 2 atau 3 kali, asal stretchingnya hebat dan durasinya agak lama, itu lebih support untuk cepat membaik dibanding bertubi-tubi dalam satu gerakan tapi sebentar-sebentar, kurang dapat tuh. Jadi tujuannya kenapa stretching dulu, karena memang pembakarannya didapat dari stretching, dari proses peregangan. Soalnya kemudian suhu panas dan keringatnya banyak. Itu jadi bisa dirasakan dan buktikan sendiri antara Anda jogging dengan stretching. Kalori yang terbakar kalau caranya benar itu lebih banyak saat Anda stretching. Joggingnya ini untuk menarik hasil pembakarannya supaya saat aktivitas duduk dilakukan itu tidak nyumpal di rongga gitu. Karena banyak anak muda yang sakit semua, gimana kalau jogging dulu. Nah, untuk ngakalin boleh begini, misalnya sudah jarang berolahraga, intensitas duduk tinggi, apalagi berat badan tidak ideal, pelemasan atau jogging ringan sebentar untuk pemanasan. Nah, biar nggak sakit semua, baru stretching. Kalau sudah terbiasa, stretchingnya memang harus fokus titik-titiknya supaya dapat, baru jogging lagi untuk narik hasil pembakarannya turun ke bawah. Itu jawaban juga untuk banyak pertanyaan, kenapa kok stretching dulu bukan jogging dulu. Jadi memang tujuannya beda gitu. Tinggal kalau Anda takut sakit semua, ya udah jogging bentar dulu, stretching, baru endingnya tetap jogging. Tapi kalau sudah terbiasa lakukan lewat dari 2 minggu, nggak akan sakit semua. Justru kalau lama nggak lakukan sakit semua, gitu. Karena otot-ototnya tercengkram lagi oleh lemak yang sudah lama tidak diregangkan sehingga seolah terikat gitu ya. Itu jawaban juga untuk banyak pertanyaan, karena nggak bisa Ana jawab satu persatu pertanyaan Anda. Fokus Ana adalah pada pasien gitu. Untuk hanya pertanyaan saja yang masuk ke WA, ya kalau sempat dijawab, kalau nggak sempat ya Ana fokus yang datang ke sini ya pemirsa, maaf. Jadi kembali lagi ke keluhan pasien, untuk persiapan merit cepat keluar, tidak sensitif lagi, dan tahu-tahu down gitu ya. Selain dari intensitas duduk tinggi, pola makannya mungkin kurang dijaga, Anda mau tanya dulu mengenai pola seksnya bagaimana. Sampaikan apa adanya. Iya, saya sering onani, Mbak. Sering onani? Iya, cuma ya karena akhir-akhir ini lihat video jadi udah berhenti. Dulu seminggu bisa nyampe 4 kali, 5 kali gitu. Oke. Nanti tak tunjukin efek buruk dari onani supaya jadi teguran untuk psikologisnya ya, bahwa memang harus dihentikan. Caranya gampang, nanti di sini kan dibenahi dulu yang rusak. Untuk meredam keinginan onan itu gampang saja, asal satu, organ-organnya kondisi baik-baik saja, sehingga untuk pengaplikasiannya mudah. Nah, meskipun diajarin caranya, kalau organnya nggak support juga percuma gitu. Jadi nanti ingetin, tak tunjukin videonya nih, anak muda 24 tahun coli habis-habisan sampai bener-bener sulit diperbaiki. Oh ya itu. Oh ya di story WA ya. Nah, kayak gitu. Berarti udah tahu. Jadi memang enggak boleh dengan alasan apapun, entah supaya enggak kena prostat lah. Apa gunanya Tuhan kasih momen mimpi basah pada pria? Ya, jadi
Tuhan sudah punya segudang rencana untuk keluhan-keluhan Anda. Salah satunya nih, biar melek matanya nih, dengan Anda dengarkan selipan nasihat-nasihat untuk para pemirsa ya, di setiap unggahan anak itu sebenarnya nggak ketemu pun kan Anda udah tahu ada sedikit nasihat yang terselip. Oh, onani ternyata memang nggak boleh, alasan apapun. Oh, ternyata menggunakan obat kuat sembarangan juga membahayakan untuk organ lain, juga tidak membuat organ yang memburuk menjadi lebih baik. Intinya adalah yang anak ajarkan pola hidup sehat. Mau berolahraga, kemudian membalas sesuatu yang menurut Anda ini merusak dengan hal yang lebih baik, juga jaga pola makan. Itu dulu pemirsa ya. Jadi kesimpulan yang Ana lihat adalah pembuluh darah lengket, otot kaku, kemudian penahan spermanya Ana lihat sedikit terganjal, tapi bisa dibilang mati, nggak elastis lagi. Terus coba berdiri, lihat perutnya biasa, nafas biasa, tangan turunkan, nggak kelihatan kok, nggak, cuma kaki, nggak apa-apa, nggak, saya mau lihat tangannya turun, sudah, tangan turun. Kalau ini kan cuma ke kaki, jadi nggak di madep sana. Lagi, saya mau lihat punggungnya. Sudah turunkan lagi. Ya, kalau terganjalnya kayaknya enggak, cuma tipis ya, bisa diatasi. Itu yang Ana lihat. Mudah-mudahan membaik dari sini. Kalau mau ikutin saran, enggak sini lagi, bisa misalnya suatu bisa nanti dari sini kan dibeneri, terus kemudian perlahan-lahan perbaiki pola hidupnya. Nah, nanti suatu saat misalnya pas lalai gitu, pas misalnya harusnya olahraga lama nggak olahraga gitu ya, kan nanti penahan sperma hilang lagi tuh kelenturannya ya, tinggal kok aku cepat keluar lagi misalnya, kan dalamnya nanti udah disetel, dari sini udah dibeneri ya, tinggal aku harus ini dan ini udah tahu. Kok sulit berdiri, kok tahu-tahu loyo, nggak usah sini lagi, aku udah tahu ini yang harus aku lakukan gitu. Jadi dari sini dibawain resep untuk merawatnya, bukan obat jalan. Jadi memang semestinya dan sesungguhnya untuk keluhan sulit ereksi, tidak konsisten lagi ataupun cepat keluar itu bukan diobati, tapi dibenahi pola hidupnya. Cuma kalau sudah sekian lama tidak berfungsi dengan baik, ya memang harus disetel dulu, karena ibaratnya itu kan kendaraan bermotor. Darah itu olinya, saraf itu motornya yang bikin mereka bekerja, penahan sperma itu remnya. Kalau pengen remnya nggak berkarat, ya jangan sampai banyak lemak, banyak sampah di situ. Lemak ini bukan melulu karena berat badan tidak ideal, bukan karena melulu kegemukan. Kurus pun banyak lemak di situ nyumpel saat duduk. Itu bukan karena kegemukan, bukan. Kurus pun aku sering banyak nemu sampah di situ. Itu yang mengganjal penahan sperma itu. Terus ini sengaja aku isi banyak, jadi pas dengerin inget gitu ya. Soalnya kalau di sini kadang cuma sekelebat, lupa gitu nanti ya. Di dalam lebih dalam lagi rumusannya. Terus misalnya ya intinya nanti akan tahu lah. Tadi ya balik lagi, darah itu olinya. Kalau pengen mesinnya nggak ngadat, ya olinya jangan sampai kurang. Kalau olinya pengen tercukupi,
pembuluh darahnya jangan sampai menyempit, apalagi lengket, karena itu ngaruhnya nanti di kemudian hari, ngaruhnya ke jantung. Salurannya kalau nyempit nih ya, akhirnya kayak pasien kemarin pakai ring itu karena sudah terlambat, usianya sudah 60, berat badan jauh di atas ideal, lengket semua pembuluh darahnya, dan ternyata memang udah pakai ring. Nah, supaya besok tuanya itu jangan sampai pakai ring nih, nah dari sekarang harus tahu rumusannya gimana caranya biar nggak lengket gitu. Terus kemudian saraf ini yang membuat mereka hidup, meskipun mereka hidup atas perintah otak, tapi otak tuh karena mendapatkan sinyal, jadi sistem penerima rangsangan itu akan seperti alarm yang berbunyi saat pria terangsang. Nah, kemudian otak akan menangkap alarm itu dan mengolahnya. Ini organ mana nih yang seharusnya aku perintah untuk hidup saat saraf ini bekerja gitu. Jadi ada gas, ada rem, dan ada oli memang, dan rumusan itu harus dikuasai. Nanti dari dalam akan dipahami semua ya. Mau minum silahkan, tak kerjakan sudah ya.